Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Nurfitri Ramadhani dengan NIM F1D118004. Saya dari Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Video saya kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang pemanfaatan nanobentonit sebagai bahan tambahan pada formula grease, kosmetik, dan nanokomposit polimer. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Jarod Wiratama STMT yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Semoga saya bisa menjelaskan video ini dengan sebaik-baiknya. Seiring dengan meningkatnya industri di Indonesia, maka meningkat pula kebutuhan akan bahan baku yang berasal dari bahan galian. Salah satunya adalah bentonit. Bentonit ini merupakan salah satu jenis lempung yang ketersediaannya melimpah di Indonesia dan mengandung montmorillonit. Bentonit merupakan mineral alumina silikat hidrat yang termasuk dalam pilosilikat atau silikat berlapis yang terdiri dari jaringan tetrahedral. Bentonit ini adalah bahan galian yang banyak dibutuhkan sebagai tambahan di berbagai industri sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya, seperti kemampuan daya pengembang dan daya serapnya sehingga mampu meningkatkan kinerja bahan utamanya. Beberapa industri yang banyak menggunakan bentonit ini adalah industri minyak nabati, katalis, kosmetik, farmasi, grease, dan cat. Oleh karena itu, perlu dikaji potensi pemanfaatan bentonit sebagai bahan tambahan di industri sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya, sehingga akan mampu meningkatkan kinerja bahan utama dan memberikan nilai tambah pada penggunaannya. Pada penjelasan kali ini mengenai mineral bentonit yang tujuan utamanya untuk memberikan informasi mengenai peran bentonit di dalam meningkatkan kinerja di beberapa produk. Sedangkan untuk tujuan khususnya, untuk mendapatkan peningkatan kinerja pemanfaatan nanobentonit sebagai bahan tambahan di beberapa industri seperti grease, kosmetik, dan nanokomposit polimer. Mineral bentonit ini sangat banyak di Indonesia. Beberapa wilayah penghasil bentonit adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan. Bentonit ini merupakan suatu jenis tanah liat yang tersusun dari berbagai mineral pilosilikat dengan kandungan utama montmorillonit. Struktur dan ukuran bentonit ini, bentonit terbentuk dari pelapukan dan reaksi hidrotermal bahan vulkanik. Berdasarkan penyusunnya, bentonit dibagi menjadi Na bentonit, yaitu bentonit yang jika didispersikan dalam air akan mengembang dan terdispersi cukup lama. Yang kedua ada Ca bentonit yang memiliki kemampuan mengembang yang lebih rendah. Dan yang ketiga ada montmorillonit, anggota kelompok mineral lempung membentuk kristal mikroskopik. Kandungan dari air montmorillonit ini bervariasi, sehingga ketika absorpsi, air akan mengembang menjadi beberapa kali volume awal. Sehingga sifat ini membuat montmorillonit dapat berfungsi sebagai pembersih dan penjernih larutan gula, penyerap ion logam, dan penjernih air. Dan yang terakhir yaitu ada organoclay, yaitu modifikasi bentonit dengan penambahan surfaktan sebagai garam, seperti garam, amonium kuartener, politilen glikol, dan sebagainya, sehingga sifat bentonit berubah dari hidrofilik menjadi organofilik. Setelah itu saya akan membahas tentang pemanfaatan dari nanobentonit ini secara umum. Jadi kegunaan nanobentonit ini untuk bentonit yang dimodifikasi menggunakan silikat.
sebagai modiferologi pada berbagai produk, antara lain ada grease, kosmetik, file, pada nanokomposit primer. Pada grease, bentonit selain dapat memodifikasi rheologinya juga dapat meningkatkan kinerjanya. Karena kandungan mineral yang beragam, maka bentonit merupakan bahan baku yang penting bagi berbagai macam aplikasi industri. Selama ini bentonit banyak digunakan sebagai adsorben zat warna maupun pengotor-pengotor minyak atau limbah cair. Kegunaan lain adalah sebagai katalis, baik dengan modifikasi bentonit maupun tidak. Kajian ini merupakan kajian deskriptif dari data sekunder mengenai pemanfaatan lain bentonit sesuai dengan karakteristiknya, yaitu sebagai thickener grease, rheological modifier oleh dispersi bentonit di dalam pelarut organik kosmetik, dan yang ketiga ada filler pada nanokomposit primer yang ditinjau dari peningkatan kinerja pada aplikasinya dan peningkatan nilai tambahnya. Kemudian, aplikasi dari nanobentonit pada grease dan kosmetik. Grease atau gemuk pelumas yaitu pelumas padat terdiri dari base oil, thickener, dan adiktif. Base oil dari minyak nabati mempunyai karakteristik yang tergantung pada beberapa sifat kimianya, sehingga ada yang tahan maupun tidak tahan terhadap temperatur proses yang tinggi. Sedangkan base oil minyak bumi umumnya digunakan untuk keperluan industri. Bentonit merupakan thickener untuk grease pelumas disebabkan karena struktur dengan jenis pipih terdispersi dan kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen. Penggunaan bentonit sebagai thickener grease tidak memerlukan reaksi kimia pada proses preparasinya, sehingga lebih mudah dan lebih efisien dibandingkan dengan grease pelumas berbasis thickener sabun. Sabun metal seperti litium, kalsium, serta thickener anorganik seperti clay atau hektorit dan bentonit, silika gel, molybdenum disulfid dapat digunakan sebagai thickener pada grease untuk aplikasi temperatur yang tinggi. Bentonit ini bersifat non-melting dan tidak drop pada temperatur tinggi. Hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa biogrease ramah lingkungan dapat diformulasi menggunakan minyak karanja sebagai base oil dan lithium 1,2-hydroxystriated sebagai thickener. Grease dengan thickener kompleks umumnya digunakan untuk aplikasi temperatur tinggi, seperti bearing roda mobil dan mesin industri. Penggunaan spent bleaching earth dari industri minyak sawit dan silika sebagai thickener dapat menggolongkan grease pada jenis grease temperatur tinggi, karena konsisten pada tingkat 2-4 dengan drop point di atas 260 derajat Celcius. Penggunaan clay ini sebagai thickener dapat menggolongkan grease pada jenis grease temperatur tinggi karena konsistensi pada tingkat NLGI di atas 2 dengan dropping point di atas 260 derajat Celcius. Aplikasi nanobentonit pada nanokomposit polimer. Manfaat penambahan cation alkyl amonium dalam organoclay adalah untuk menurunkan energi permukaan senyawa anorganik dan meningkatkan karakteristik pembahasan dengan polimer. Penambahan cation alkyl amonium atau fosfonium dapat memberikan gugus fungsional yang dapat bereaksi dengan polimer atau menginisiasi polimerisasi monomer untuk meningkatkan strength interface anorganik dan polimer. Organoclay dapat digunakan sebagai prekursor pada berbagai jenis polimer seperti epoxy, polyimides, karet, polyester, dan sebagainya. Dispersi nanobentonit ke dalam polimer dapat meningkatkan sifat mekaniknya seperti tensile strength, mengurangi jumlah pelarut, meningkatkan stabilitas termal, dan menghambat kebakaran.
Metode yang digunakan untuk membuat nanokomposit polimer atau silikat adalah in situ, solution induced intercalation, melt processing. Identifikasi struktur nanokomposit dilakukan dengan mengamati posisi, bentuk, dan intensitas refleksi lapisan silikat terdistribusi. Saat ini kebutuhan pasar terhadap organoklay meningkat, terutama untuk kebutuhan otomotif dan kemasan. Sehingga dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa bentonit ini adalah salah satu jenis lempung yang ketersediaannya sangat berlimpah di Indonesia dan banyak dibutuhkan sebagai tambahan di berbagai industri sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh bentonit ini. Beberapa produk yang menggunakan bahan tambahan bentonit ini ada industri komposit, kosmetik, dan juga grease. Penambahan nanobentonit dalam tiap-tiap produk di atas dapat meningkatkan kinerjanya. Misalnya, pada penggunaan sebagai thickener dapat menggolongkan grease itu pada jenis grease temperatur tinggi. Karena konsistensi pada tingkat NLGI di atas 2 dengan dropping point di atas 260 derajat Celcius, sehingga stabilitas kerja dan ketahanan terhadap air itu sangat baik. Nanobentonit dapat juga digunakan sebagai bahan tambahan dalam meningkatkan kinerja produk kosmetik dan farmasi berupa gel atau krim, di mana bentonit ini terdispersi dalam pelarut. Kemudian peningkatan kandungan anorganik akan mengurangi stabilitas gel pada sel tertentu. Hasil kajian ini digunakan untuk menentukan kandungan bentonit yang sesuai untuk formula gel kosmetik, sehingga dapat menjaga stabilitasnya selama proses pembuatan dan penyimpanannya. Dispersi nanobentonit ke dalam polimer dapat meningkatkan sifat mekanikanya seperti tensile strength, mengurangi jumlah pelarut, dan meningkatkan stabilitas termal. Oke teman-teman semua, itu adalah penjelasan yang bisa saya berikan tentang pemanfaatan nanobentonit sebagai bahan tambahan pada formula grease, kosmetik, dan nanokomposit polimer. Mungkin banyak sekali pengertian yang kurang tepat dan kesalahan dalam menyampaikan ataupun keterbatasannya pengetahuan saya dalam menyampaikan materi ini, namun lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.